Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini tradingnya bagaimana? IHSG hari ini breakout all time high. Enggak deh, ya belum. Kurang dikit lagi. Ya, hari ini tertingginya IHSG ada di level 7345, sedangkan all time high-nya ada di 7355. 10 poin lagi, ya 10 poin lagi. Dan apakah besok bisa tercapai? Nah, gaya-gayanya sih bisa saja tercapai, bisa tiba-tiba bam, breakout dan woof. Mungkin koreksi dulu ya. Sentimen ketika IHSG all time high bisa saja ada sentimen yang jualan, tapi bisa saja sentimen ini malah tambah naik. Ya, sedikit berbeda karena IHSG bukan saham ya. Jadi untuk menggerakkan IHSG butuh ada beberapa emiten yang bergerak bersamaan. Entah naik, entah turun. Dan kalau lihat gelagat-gelagatnya, kemungkinan IHSG bisa breakout all time high besok. Kenapa? Satu, inflasi yang dilaporkan malam ini dari Amerika mengalami penurunan setelah bulan kemarin 8,5% year on year, sekarang di level 8,1 ya. 8,3% year on year. Sedikit di atas para analis, para pakar ekonomi yang mengatakan kemungkinan bisa di 8,1%. Tapi saya rasa itu bukan sentimen negatif. Mungkin orang bilang, oh inflasi naik di atas analisa dari pakar gitu. Ya, saya rasa mereka cari sensasi aja, jadi supaya biar pengen tahu, pengen baca artikel ini. Oh, kok jadi naik gitu. Orang akhirnya ngeklik artikel itu dan baca. Sebenarnya kalau lebih jelas lagi, sebenarnya kalau kita bilang artikel bisa dirubah sudut pandangnya. Bisa. Bulan ini inflasi turun lagi. Setelah sebelumnya 8,5%, sekarang ada di level 8,3%. Nah, lebih adem dengernya, lebih adem ya bacanya. Karena apa? Dibandingkan bulan lalu, pada dasarnya inflasi bulan ini masih mulai melandai. Tapi ada tetapinya, hal itu tidak menghalangi The Fed untuk mungkin menaikkan suku bunga, masih akan menaikkan suku bunga. Kembali saya katakan bahwa selisih ya antara suku bunga The Fed dan inflasi atau inflasi dan suku bunga The Fed terlalu tinggi, terlalu jomplang ya. Jadi kalau The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga 75 basis poin, harusnya tidak menjadi halangan yang berarti ya bagi inflasi itu sendiri. Maksudnya ya masih masih jauh lah ya. Nah, cuma ada kekhawatiran akan terjadi pelambatan ekonomi karena em, orang nggak berani ambil pinjaman, terus udah gitu dengan menaikkan suku bunga dikhawatirkan orang akan juga lebih banyak mengalihkan dia punya uang untuk simpanan ya, dan ya itu yang membuat uang jadi tidak muter ya. Itu kekhawatiran lain yang saya rasa, saya harap tidak terjadi ya. Suku bunga mungkin lebih gampang naikin suku bunga daripada menurunkan inflasi ya. Ya benar juga sih ya. Kenapa? Karena menurunkan inflasi itu agak sulit karena ini berhubungan dengan ekonomi dunia, ekonomi pasar. Apalagi mereka komoditi BBM-nya floating, dan nggak itu saja, mereka berhubungan erat dengan komponen bahan listrik ya, pembangkit listrik ya. Kalau di beberapa negara mereka terpaksa harus menjalankan kembali pembangkit listrik yang mereka anggap murah, yaitu batu bara. Karena pembangkit listrik yang lain dianggap high cost dan salah satu menjadi penunjang inflasi. Itu yang mereka merasa, aduh please deh, jangan deh. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu membuat inflasi susah turun, inflasi susah susah turun ya. Jadi ke depannya walaupun inflasinya melandai tapi tetap kemungkinan suku bunga naik masih cukup
terbuka lebar. Itu yang membuat kita antisipasi dengan potensi untuk koreksi antara saham market Amerika atau saham pasar Indo ya. Ya, itu baru dari Amerika. Saya yakin dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada dirilis data-data Consumer Price Index tadi yang kita sebut sebagai inflasi tadi di berbagai negara, yang mana potensi juga melandai. Oke, ya itu dia. Jadi so far kita cukup optimistik ya. Ekonomi Indonesia masih robust dan peluang untuk naik juga masih terbuka lebar. Jadi kita cukup optimis dalam waktu dekat IHSG bisa breakout all time high-nya. Dan coba kita lihat cek chartnya. Nah, ini monthly-nya IHSG. Betapa kerennya ya. Dia berhasil rebound di area ini nih. Bisa. Kalau tinggal dikit lagi kan tuh, tinggal sedikit lagi dia breakout. Dan kalau breakout targetnya ke berapa? Nah, 8.000 jadi target saya. Ya, keren banget ya. Nah, apakah bisa breakout? Kita coba cek ya. Weekly, kalau lihat weekly-nya juga firm banget ya. Pola double bottom-nya juga bagus. Daily-nya, nah daily-nya juga tinggal dikit lagi. Dia bisa bluff, naik, cakep sekali nih ya. Setelah beberapa hari berkutat di area ini, dan bisa naik. Dan hari ini good news-nya adalah asing net buy 1,237 triliun. Net buy 1,2 triliun lah ya. Dan transaksinya juga lumayan ya, transaksi besar 15,3 triliun. Wow, big applause IHSG di tengah kondisi naik ini dan asing net buy, jadi tidak diragukan lagi potensi untuk breakout all time high-nya cukup dekat, cukup besar. Dan coba kita cek sektoralnya, bagaimana dengan sektoralnya? Sektoralnya mirip-mirip ya, mirip-mirip, masih tertahan dan potensial juga breakout ya. Terus habis IDX Basic ada cyclicals, tertahan level support yang mana juga potensi untuk naik lagi. Pada dasarnya semua lagi disupport, jadi saya cukup optimis ya. IHSG bisa rebound lagi, gantian istilahnya. Nah, sektor energi, wow, ini kalau besok breakout lagi cakep nih ya. Sektor finance, reboundnya keren. Ini kalau besok bisa breakout ini cakep ya. Hari ini yang bikin sektor ini kinclong itu ada dari Bank Mandiri dan Bank BCA ya. Keren banget. Dan for your info, Bank Mandiri sudah kita rekomendasi sudah lama sekali ya. Dan begitu juga dan Bank BCA, BRI, BNI ya. Jadi harusnya ini masih on the track, masih di jalur naik yang cukup kuat. Sektor healthcare juga potensi untuk lanjut lagi ya. Walaupun candlenya begini, tapi saya cukup yakin dia masih bisa naik lagi. Terus sektor industri, wow, ini juga breakout. Cakep-cakep kok ya, sektornya juga bagus-bagus. Ini juga sektor konstruksi ya, infrastruktur ya. Terus consumer non cyclicals juga rebound baik ya, pas banget ya kena hit nih. Terus habis itu ada properti, wah properti juga keren sekali ya. Kemarin udah saya singgung mengenai properti, silakan ada beberapa properti yang bisa dicermati juga kan. Jadi overall oke banget ya, overall oke banget. Jadi nggak heran kalau dalam waktu dekat IHSG bisa breakout all time high-nya dulu ya. Ya itu market review kita teman-teman semua. Jadi cukup optimis ya untuk perdagangan besok ya. Dan kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, nyalakan tombol loncengnya, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari channel YouTube ini, bantu kami untuk share link channel ini. Dan tentu saja kalau Bapak Ibu mau trading saham, silakan buka rekening di kolom bawah, kolom deskripsi. Dan apalagi? Rasanya itu aja ya. Jangan lupa subscribe dan like pastinya. Oh iya, mau belajar winner stock? Silakan Jabri ya untuk informasi lanjutan tambahan. Atau bisa lihat websitenya juga, website kita juga di winnerstocks.net ya juga bisa. Oke, itu ulasan market review. Kita masuk ke ulasan saham rekomendasi itu, rekomendasi saham-saham apa yang bisa kita rekomendasikan untuk besok. Dan for your info, rekomendasi kita
keren banget nih. Kemarin keren banget ya. Jadi hampir semua terbang. Nah, apa nih yang buat besok? Rekomendasi apa yang buat besok ya? Coba kita cek. Nah, ya, pertama adalah ESA ya. ESA ini menarik banget ya. Dia dalam tren naik, terus dia pullback, naik pullback, naik pullback, naik pullback, dan ini udah mulai rebound. Jadi, dan sementara ada resisten di sini di 1230. Ini kalau bisa sampai di sini berarti tercipta pola double bottom. Habis ESA ada PTBA. PTBA itu di tengah yang lain naik, ini belum ya. Padahal ini chartnya bagus banget, rapi sekali. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu yang kepengen beli saham batu bara tapi takut-takut gitu, ya PTBA ini boleh jadi alternatif ya. PTBA boleh jadi alternatif. Nah, ini bandarnya ternyata tukang tarik garis karena bisa pas banget dia jalannya di garis ya. Habis PTBA ada semen Gresik. Wow, ada yang seneng nih kalau saya rekomendasiin semen Gresik. Ini sama, kalau polanya kembali naik ke atas ini ya pola double bottom, tapi dia lagi mau coba dulu, moga-moga lancar. Habis semen Gresik ada ADMR. Ini juga sideways panjang, potensi breakout. Nih kalau bisa breakout, meledak juga. Last but not least yaitu United Tractor. United Tractor juga sama ya. Ini juga dalam tren naik yang sangat kuat. Ini. Jadi selama dia masih ada di sini, aman, hold ya. Itu United Tractor. Ya, itu 5 emiten yang bisa Bapak Ibu tradingin besok, pantau-pantau, plus ditambah kalau dalam grup Winner Stocks, kita ada rekomendasi yang sifatnya live. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu market review kita untuk perdagangan tanggal 14 September 2022. Harusnya overall masih oke, silakan hold aja dulu, santai dulu aja, jangan terlalu panik kalau belinya kebetulan beli di pucuk. Tapi saya bilang overall market masih aman, Bapak Ibu silakan hold. Kalau ada apalagi koreksi, silakan tambah porsi untuk lakukan averaging. Baik, Bapak Ibu, itu dulu. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan broadcast. Lebih banyak orang yang tahu, lebih baik. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.